Oke, sampai dengan yang tadi mungkin apakah ada pertanyaan-pertanyaan? Pak, oke oke oke. Oh ya tadi suara mikrofon saya maju. Mixing. Oh, ada pertanyaan nih mixing dalam streaming, bro. Apa tipsnya supaya enak? Itu nanti kita akan ada pelatihan secara khusus di tanggal 1 Juli bersama dengan Unlimited Fire. Tom, chatnya. Eh, Pelayanan bagaimana setting sound audio supaya outputnya max tidak. Oh, oke oke. Itu nanti kita akan bicarakan lain kali ya. Karena memang Zoom nggak bisa. Kita sudah coba. Bahkan untuk ini kita sudah mempersiapkan apa namanya untuk apa namanya untuk ini kita sudah mempersiapkan satu software khusus yang nantinya kita bisa mendengarkan kualitas yang lebih bagus. Tetapi kalau kita menggunakan Zoom tidak memungkinkan. Oke. Cara menyatukan harmonisasi pikiran dan komunikasi seluruh tim. Gimana ya, Bang? Oke, cara chatnya tadi, tolong. Cara yang di bawah. Cara menyatukan harmonisasi pikiran dan komunikasi seluruh tim. Ya, memang kalau pendeta saya bilang yang pertama banyak kumpul ya. Kalau kita ngomong tentang harmonisasi pikiran, kalau komunikasi seperti yang baru aja saya sudah sampaikan, itu akan sangat efektif di dalam membangun tim saudara. Tetapi kalau kita ngomong harmonisasi pikiran, juga salah satunya lebih pemahaman yang sama. Dengan si worship leader, singer, musician dan soundman memiliki pemahaman yang sama tentang sound, seperti sesi kita kali ini, ya. Saya yakin bahwa kalian akan jauh lebih bijak dalam melayani dan kalian akan jauh lebih solid di dalam melayani. Karena basic pemahaman kalian sama, ya. Oleh karena itu kita akan langsung caranya solo keyboard dan vokal bang memakai mixer mula sekitar. Oke oke oke, nanti saya akan uh, mengarahkan tim praise and worship supaya mereka mau belajar tentang sound. Waduh, bagaimana cara mengarahkan tim praise and worship supaya mereka mau belajar tentang sound? Karena hal ini sangat berkaitan antara tim praise and worship dan sound engineer. Ya mereka nanti suruh ikutin materi ini, nantinya akan kita upload juga ke YouTube ya. Jadi nanti biar dia ikutin sesi ini. Nanti dengan dia mengikuti sesi ini sampai selesai, nanti dia akan jauh lebih paham dan kembali lagi saya akan sangat yakin bahwa pelayanan kalian akan jauh lebih solid. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tentang sound engineering-nya. Oke. What is sound? Ya. Yeah. Kalau kita ngomong tentang sound, itu kita ngomongnya tentang ear-nya dulu. Kita ngomong tentang telinganya kita dulu, ya. Telinga kita ini salah satu indera yang paling multitasking dan sangat powerful di tubuh kita. Karena apa? Telinga kita itu sebetulnya selain kita gunakan untuk berkomunikasi, ya, telinga kita itu sebenarnya dari awal telinga kita itu sudah diciptakan sebagai defense mechanism. Defense mechanism di tubuh kita. Telinga sebagai self defense mechanism, jadi pertahanan tubuh kita, telinga sebagai self defense mechanism di tubuh kita, itu selalu aware, selalu sadar tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Di satu sisi, bagusnya ya, telinga kita itu jadi mampu untuk memilah mana yang dikira penting dan menjadi prioritas. Contohnya, saya mau ngasih gambaran gini. Kalau kita datang di suatu pernikahan, lalu semua meja penuh.
setiap meja wah mereka udah ngomong masing-masing ya kan, mereka ngomong masing-masing. Mungkin pengantinnya rocker mungkin. Wah, udah ada juga itu. Penuh apa namanya? Sound systemnya keras ya karena rocker ya. Pengantinnya itu rocker. Lalu banyak anak-anak yang berseliweran kemana-mana, lari-lari ke sana ke sini. Tapi di semua kegaduhan itu, tiba-tiba ada yang mendengar kita. Ada yang memanggil kita. Andi, kita langsung gimana? Kita langsung lihat, walaupun di semua kegaduhan itu, telinga kita langsung bisa tahu, kok ada yang manggil saya ya? Bukan hanya tahu bahwa ada yang memanggil, bahkan di semua kegaduhan itu. Bahkan bukan hanya tahu apa namanya ada yang memanggil, tapi kita tahu yang manggil itu arahnya dari mana sih? Ya. Nah, ini telinga kita itu salah satu hal yang super multitasking, yang sangat powerful. Ini contohnya lagi, kalau kita baru baru melakukan aktivitas apa gitu kan, tiba-tiba ada lebah lewat, ngoeng gitu. Kita langsung tahu, lebahnya ini dari mana ini? Lebahnya, dan kita langsung bisa menghindar. Itu semua sebetulnya apa sih? Itu sebetulnya self defense mechanism tubuh kita. Tetapi karena saking aware-nya ya, telinga kita pun itu kembali lagi sangat mudah terdistract. Sangat mudah terdistract. Dan telinga kita juga sangat mudah untuk memahami adanya kesalahan, adanya apa? Ada sesuatu yang ganjil ya. Contohnya, kalau kita sedang di dalam praise and worship, kita bernyanyi dengan musik yang keras ya, semua bermain dengan bagus. Lalu tiba-tiba pemain bassnya itu fals, out of tune. Yang kita dari ibadah kita itu kusuk, ya kan memuji, menyembah dengan bagus, walaupun oke semuanya udah bagus, semuanya sudah bagus, semuanya udah keren. Tapi karena telinga kita itu tadi sangat mudah mendeteksi segala sesuatu, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang ganjil, sesuatu yang berbahaya, begitu pula begitu ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, otomatis telinga kita langsung tahu. Dan kekusukan kita di dalam praise and worship, tiba-tiba kayak set, kita jadi mundur lagi. Kayak kita harus bangun lagi, kita harus bangun lagi. Makanya yang tadi saya bilang, karena kita diberikan kemampuan untuk berpikir dan kita bisa melakukan penilaian, itu yang seringkali menjadi ganjalan kita untuk kita bisa dengan mudah untuk berserah, dibawa kemana praise and worship-nya, kita ngikut aja. Itu yang membuat kita kadang sulit. Ya. Memang otomatis kalau kita sudah tahu bahwa telinga kita itu seperti itu, ya, kita harus mempersiapkan segalanya yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik, tidak ada kesalahan-kesalahan, ya. Itu agar pujian penyembahan bisa smooth, ya, membajak hati jemaat, dan firman itu bisa ditabur dengan baik. Lanjut, slide. Oke. What is sound? Tadi kita bicara tentang sound itu kita nggak bisa jawab hanya dengan satu jawaban singkat. Karena apa? Sound itu kita bisa bicara tentang sound dari fenomena fisiknya, ya, atau dari fenomena perseptifnya. Kalau kita bicara apa namanya bicara dengan suara timbul karena fenomena fisiknya, itu kita bicara tentang salah satunya source radiations. Bagaimana setiap alat itu menghasilkan suatu suara, meradiasikan suatu suara dari
dan berbeda-beda, kekerasannya berbeda, attack-nya berbeda, rilisnya berbeda. Lalu juga selain musical akustik, ada elektroakustik. Elektroakustik itu kita ngomong tentang sound sebagai physical phenomenon di dalam elektroakustik. Itu akan berbicara tentang bagaimana suatu gelombang suara ya bisa dirubah menjadi electrical yang nantinya akan dikirim lagi sebagai gelombang suara. Itu kita bicara tentang itu. Tapi kalau kita ngomong tentang fenomena suara dari fenomena fisiknya, kita juga bisa berbicara tentang environment-nya. Environment itu adalah ruang lingkupnya. Di dalam ruang lingkup kita bicara tentang sound, itu kita akan bicara tentang karakter akustiknya dari suatu ruangan, ya. Karena setiap ruangan pasti akan berbeda-beda, itu sudah dan perhitungan apapun nggak pernah ada yang betul-betul bisa akurat karena akustik and sound itu akustik itu banyak sekali parameternya yang membuat sesuatu itu berbeda daripada yang lain. Bahan-bahannya berbeda dan lain-lain ya. Jadi kalau kita ngomong tadi tentang environment-nya, kita ngomong tentang membuat suatu suara menjadi memiliki karakter yang suatu ruangan itu akan membuat suatu suara menjadi memiliki karakter yang khusus, memiliki echo reverb yang khusus ya, jadi ada signature sound-nya masing-masing di setiap ruangan ya. Dan apakah itu merusak atau membantu ya. Lalu kita juga bicara tentang bahan yang bereaksi. Jadi dari sound as physical phenomenon di environment juga ada tentang media behavior. Bagaimana setiap bahan itu akan bereaksi yang berbeda dengan terhadap suara-suara tertentu. Lalu kalau kita menjawab sound dari sisi perseptifnya, perseptif itu tuh bagaimana kita menanggapi sound, ya. Kita bisa bagi menjadi 3. Dari cara telinga kita bekerja, ear anatominya kita, psychological akustiknya. Lalu ada dari cara perceptionnya kita, cara kita menanggapi yang berkaitan dengan cara otak kita bekerja, ya. Nanti ada contoh-contohnya semua. Dan juga dari individual environment. Kalau kita ngomong tentang sosiologi, kita ngomong tentang etnologi, sosiologi itu lebih tentang bagaimana pola kehidupan kita itu mempengaruhi tentang pemahaman kita tentang suara. Contohnya kalau kita berbicara atau pemusik atau worship leader yang berasal dari orang-orang pabrik, ya kan, orang-orang pabrik mungkin dia bekerja di pabrik baja. Wah, setiap hari itu suaranya keras, bang, 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 bang. Dia nggak usah bernyanyi pun, ngomong-ngomong sama kita pun, itu akan kesannya kayak orang teriak-teriak, wak, 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 wak. Tapi akan berbeda kalau kita bertemu dengan orang seperti dokter, ya. Kalau kita bertemu dengan orang seperti dokter itu, dia ngomongnya kan lembut, halo Bapak, bagaimana kabarnya? Karena apa? Dokter itu memang dia tugasnya memberikan bukan penghiburan ya, tetapi tidak menimbulkan tension khusus ya. Itu kita ngomong sound dari secara sosiologinya. Kalau kita ngomong dari etnologinya, tadi yang saya bilang, orang Indonesia itu lebih suka apa sih? Orang Indonesia itu seringkali lebih suka bass. Iya kan? Orang Indonesia itu lebih suka bass. Orang supplier saya itu kalau ke Indonesia, mereka ngelihatnya wow, plenty of sub katanya. Karena memang orang Indonesia tuh sukanya bass. Jadi kalau dengerin musik tuh sukanya yang bassnya gede-gede, gendut-gendut, nah, gitu. Beda dengan orang beda dengan orang Jepang, orang Australia. Orang Australia itu lebih sengau biasanya. Di apa-apanya mereka banyak yang agak sengau. Lalu Americans itu juga berbeda. Orang Jerman itu kalau kita cuma dengerin mereka bicara beda sekali. Ya. Jadi kalau kita ngomong tentang sound itu banyak.
Jadi apa namanya, kita bisa menjawabnya itu dari banyak hal, ya. Ini yang sedikit lebih detail lagi tentang sound, ya. Suara itu apa sih? Suara itu adalah bentuk physical kinetic energy yang bernama acoustical energy. Acoustical energy terdiri dari gelombang-gelombang yang menimbulkan suatu tekanan yang melewati suatu medium yang biasanya itu adalah udara. Yang di hal-hal ini kita akan percepat karena memang kita udah kasih apa namanya gambarnya juga untuk ini satu dimensi analogi tentang suara. Kalau kita ngomong tentang apa namanya secara dua dimensinya, suara itu tadi berjalan bukan hanya dari kiri ke kanan, tetapi juga dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Propagations in water. Lalu ini yang lebih ke tiga dimensinya. Ada sumber suaranya, ada sumber suaranya itu yang ada di tengah, ya, itu yang ada di tengah, ya. Lalu di sini adalah amplitude-nya, ini kekuatannya, kekuatan suara, ya. Ini adalah point source-nya, ini titik di mana suara itu dimulai. Ya. Jadi itu ini saya nggak akan jelasin sampai detail-detail sekali, tetapi ini untuk kita para tim praise and worship tahu. Dan kita juga harus tahu juga tentang value-nya, ya. Karena nantinya perhitungan-perhitungan akan ada di sini, ya. Important values-nya, kita ngomong tentang period. Period adalah time length of periodic cycle. Kalau kita ngomong tentang periodic cycle, ini namanya satu cycle, ya, atau satu frekuensi, ya. Dan T, period itu adalah waktu yang digunakan untuk satu cycle ini bisa selesai. Itu adalah T, period. Lalu kita ngomong tentang frekuensi, ya. Frekuensi itu berapa cycle, ya, number of cycle, berapa cycle yang terjadi di dalam satu detik. Kalau orang ngomong ada frekuensi 20, ada frekuensi 50, ada frekuensi tentang suara yang kita bisa dengar berapa sih? Dari 20 Hz hingga 20.000 Hz. Itu yang telinga kita bisa dengar. Kalau kita ngomong tentang frekuensi atau hertz, itu jumlah cycle yang terjadi dalam satu detik. Jadi kalau kita ngomong frekuensi 100, berarti yang terjadi itu adalah suara itu akan menimbulkan compressions, rarefactions, dan kembali ke posisi awal. Jadi wuk, cut, sut, gitu kan. Kalau kita ngomong frekuensi 100, berarti naik, turun, balik dalam satu detik itu sebanyak 100 kali. Kalau kita ngomong frekuensi 1000, berarti dia akan naik, turun, balik di dalam satu detik sebanyak 1000 kali, ya. Kalau kita ngomong 10.000, yaitu naik, turun, balik dalam satu detik sebanyak 10.000 kali. Lalu juga values yang kita juga perlu tahu untuk kita lebih paham tentang sound itu adalah wavelength-nya, panjang gelombangnya. Panjang gelombang ini perhitungannya adalah lambda, ya. Frekuensi tertentu memiliki panjang gelombang yang berbeda, ya. Setiap frekuensi itu memiliki panjang gelombang yang berbeda. Lalu juga parameter value lain yang juga nggak kalah penting lagi adalah speed of sound, ya. Speed of sound. Ini perhitungannya sih mereka mengasumsikan di dalam suhu 20 derajat. Ya, speed of sound ini lebih kurang fix 342, tetapi kembali lagi itu tergantung dari suhunya. Lebih dingin suhunya, speed of sound-nya akan makin meningkat. Karena lebih dingin suhunya, molekul itu akan makin berdempetan.